Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bapak Ibu sekalian, senior-senior ini mohon maaf. Sehat semua ya Pak J? Ibu-ibu sehat? Hari ini masuk gedung ini saya serasa di lantai 2 Masjidil Haram. Karena sandalnya di bawah pakai tas kresek. Dan ini persis banget di Masjidil Haram. Serasa di lantai 2 saya ini. Ka'bahnya ketok. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan lagi ke tanah suci ya Bu ya. Amin. Yang pertama, panjenengan semua harus menjadi orang yang bersyukur. Dan level panjenengan sudah syukur yang luar biasa, bukan syukur yang biasa. Bapak-bapak ini selevel bapak-bapak yang sudah berhaji, sudah berumroh, itu kalau pengen kita menjadi haji yang mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Bagi haji yang mabrur tidak ada pahala yang paling pantas kecuali surga. Ini penjelasannya seperti ini Pak. Misalnya panjenengan haji kemudian mabrur, mau diganti dengan segepok emas. Oh, belum pantas Pak. Diganti dengan rumah mewah, belum pantas. Diganti dengan mobil mewah, belum pantas. Dibeli tanah berhektar-hektar, belum pantas. Yang paling pantas untuk membayar, mengganti haji yang mabrur adalah jannah atau surga. Nih, kalau panjenengan pengen hajinya mabrur, jadilah panjenengan hamba yang bersyukur dan syukurnya luar biasa. Apa perbedaan syukur yang biasa dan yang luar biasa Pak Bu? Kalau syukur biasa, saya pengen 5 dikasih 5, bersyukur itu biasa. Saya pengen A dikasih A, bersyukur itu biasa. Saya pengen A dikasih A kurang, itu bersyukur berarti luar biasa. Jangan pengen 5 dikasih 4, kok masih bersyukur, itu syukur yang luar biasa. Jadi orang yang bersyukur luar biasa itu apapun yang diberikan Allah bersyukur. Rasulullah memberikan contoh ungkapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala situasi. Coba Pak dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala situasi. Apapun yang kita terima, kita mintanya A kok diberi B, syukur. Kita mintanya B dikasih C, tetap syukur. Dikasih D, syukur. Dikasih kurang, syukur. Dikasih beda bentuknya, kita tetap syukur. Itu adalah syukur yang luar biasa. Syukur yang luar biasa lagi kalau kita mendapatkan kenikmatan seperti yang kita harapkan. Rasulullah memberikan contoh, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Syukur yang luar biasa yang kedua, kalau kita mendapatkan kenikmatan seperti yang kita harapkan, seperti yang kita sebut dalam doa, seperti yang kita harapkan, seperti yang kita impi-impikan, kita membaca alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Ya Allah, semoga dengan kenikmatan ini akan lebih menyempurnakan kesalehanku, kebaikanku. Ketika kita mendapatkan rizki seperti yang kita harapkan, yang kita naikkan bukan gaya hidup Pak. Jadi yang kedua ini, kalau orang yang syukur luar biasa itu kalau mendapatkan kenikmatan yang seperti kita harapkan, bukan gaya hidup yang kita tingkatkan, tapi kesalehan kita. Saya nikmatnya lebih, apa yang amal yang harus saya tambah? Apa amal yang harus saya tingkatkan? Itu orang yang syukur luar biasa ketika mendapatkan kenikmatan yang lebih. Makanya Bapak Ibu sekalian, panjenengan sudah diberi kesempatan haji, maka panjenengan harus bersyukur yang luar biasa, tingkatkan amal solehnya. Paling tidak
Maaf Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada yang umurnya 50 tahun ke atas? Belum ada. Oh banyak. Kok kayak masih ikut-ikut semua ya? Terutama ini ibu-ibu ini kok kayaknya masih 30 tahun semua ya. Dari sini kelihatan 30 loh Bu. Apa karena saya nggak pakai kacamata ya? Coba. Oh 20. Bapak Ibu sekalian, yang umurnya 50 tahun ke atas kok masih diberi kesehatan. Saya berpesan di pengajian manapun, ketika kita sudah umurnya 50 tahun ke atas kok masih sehat, segera menabung tabungan yang panjang. Apa itu tabungan yang panjang, Pak? Yaitu kebiasaan amal soleh yang baik, rutin harian, ajek. Harus punya Pak. Saya harus punya tabungan itu amal soleh yang sunnah maksud saya. Ajak setiap hari. Rasulullah bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan." Apabila ada seorang hamba sakit, idza maridul abdu aw safara atau bepergian, kutibalahu dicatat amalan bagi dia, mislu makana ya'malu mukiman sohihan, dicatat bagi dia seperti amalan saat sehat dan saat di rumah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika panjenengan sehat, punya kebiasaan amal soleh sunnah ajak harian. Kalau wajib gak usah dibahas, itu wajib mesti. Yang sunnah Pak, harus punya yang harian. Mohon maaf, saya doakan semuanya panjang umur sehat Pak. Semuanya. Tapi kalau Allah ngasih ujian sakit, kita sudah punya tabungan. Misalnya, saya aja lah, saya nggak mau panjenengan. Nek jenengan nggak, misalnya aku ndongake. Suatu saat saya sakit. Misalnya habis subuh kita mesti kan, saya punya prasangka yang baik yang hadir di sini habis subuh mesti ngaji ya. Amin. Cetol mabrur gitu. Habis maghrib ngaji, jelas mabrur. Jenengan punya kebiasaan habis maghrib, habis subuh ngaji, ajek harian. Suatu saat, cuma contoh ini Pak, Allah memberikan ujian sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Jangankan ngaji yang di ICU keplek-keplek. Saat kita sakit seperti itu, Allah menilai masih seperti kebiasaannya. Uang iki lagi loro, biasane nek ora loro mesti ngaji, mesti sholat malam, mesti tadarus, mesti taklim. Dihitung seperti kebiasaannya. Makanya panjenengan dari sekarang monggo mumpung sehat punya kebiasaan amal sunnah harian. Biasa tiap hari sedekah Pak. Suatu saat karena ada halangan tidak bisa sedekah, Allah masih mencatat seperti kebiasaannya. Itu pembukanya, maaf pembukanya kelamaan. Yang kedua ini tadi saya diminta sama Mas Bani, Mas Nur Syakbani, Haji Nur Syakbani SE. Bapak saya hormati, ini mengenai warga sakinah dalam ini sudah sepuh-sepuh. Jangan dikira kalau jangan sepuh itu terus aman dari perceraian loh Bu. Karena ada juga yang sudah simbah-simbah itu ku menangis. Jadi bagaimana keluarga sakinah ini perlu kita tetap harus dibahas sampai kapanpun selama kita masih berumah tangga. Nah kita istirahat dulu. Ada Citylink lewat. Tapi asik ya di tepi ini. Nah, besok ada peredam suaranya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, keluarga sakinah ada dalam tadi ayat yang saya baca di awal pertemuan, surat Ar-Rum ayat 21. Nanti di rumah dibaca gitu nggih. PR untuk jamaah haji di Bamping ini semuanya, saya beri PR di rumah membaca surat Ar-Rum ayat 21 dibaca sampai hafal. Nanti kalau saya ceramah lagi ke sini saya tes satu persatu. Siap nggih? Siap kami undang. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan
wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di surat Ar-Rum ayat 21 ini ternyata Pak, kita itu bertemu karena kekuasaan Allah. Saya kemarin melihat wawancara Dude Harlino. Ibu-ibu kenal? Ibu-ibu kenal, soalnya ganteng. Kayak kalau mirip Mas Bani ya wajahnya, Dude Harlino itu. Jadi Dude Harlino itu ditanya, apa prinsip dia waktu mau nikah? Dia bilang bahwa nikah, dalam pernikahan apa yang kita lakukan ini bukan mau gue, bukan mau lu, tapi maunya Allah. Termasuk tadi kan sudah dalam surat Ar-Rum itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Kita, saya panjenengan bertemu dengan jodoh itu kehendak Allah, kekuasaan Allah. Ini yang harus selalu kita ingat Pak, bahwa ternyata aku bisa ketemu kamu, ini istri saya ini. Hai sayang. Jadi ketika kita bertemu dengan istri, bapak-bapak bertemu dengan istri itu adalah karena kekuasaan Allah. Kita itu dijalankan oleh Allah dan harus menjalani keluarga sesuai dengan kehendak Allah. Yang mempertemukan kita itu Allah. Kita memperlakukan istri sesuai dengan kehendak Allah. Ibu-ibu masih ingat nggak sigot taklek bapak ketika dulu nikah? Sesudah akan nikah ini saya Nur Syakbani akan ini tahu janjinya bapak apa bu? Satu, ibu-ibu, ayo satu apa bu? Janjinya bapak apa nama jangan apa bu? Alhamdulillah Pak, ibu-ibu gak hafal. Nanti di rumah buku nikah segera dideleke, ndak domoco. Saya beri bocoran dikit ya, Bu, akan mempergauli istri saya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Kemudian apa bu janjinya? Tidak akan menyakiti, akan memberi nafkah dan sebagainya. Jadi kalau nggak memberi nafkah ya jiwa taklek biar mas, nggak harus dibaca sih, tapi itu janji seorang suami. Jadi kita itu nikah karena kehendak Allah, kita harus menjalani sesuai kehendak Allah. Itu yang harus jadi prinsip pertama. Kemudian dalam pernikahan itu ada sakinah. Sakinah itu artinya tentram, tenang. Ada kata yang lain Pak, yang artinya tenang, namanya tumak ninah. Apa bedanya tumak ninah dan sakinah? Lihat di YouTube channel saya. Silahkan Bu, YouTube channel saya Ahsan Jihadan ada. Saya wawancara dengan Bapak Dr. Khairuddin Basori tentang apa itu perbedaan sakinah dan tumak ninah. Saya beri bocoran sedikit. Kalau sakinah itu tenang tapi dinamis. Suami istri itu beda. Jelas, adakah di sini yang dapat suami istri lain daerah, ada nggak? Bapak dari mana? Lamongan. Lamongan. Istri dari? Karangkajen, Jogja. Karangkajen, Jogja. Beda nggak Pak? Ngomongnya aja beda Pak. Lamongan. Jadi kalau sakinah itu tenang walaupun dalam badai, dalam perbedaan. Jadi ibaratnya panjenengan itu naik kapal, goyah-goyah, tapi jenengan tetap tenang dan selamat. Itu sakinah. Tapi kalau tumak ninah, tenang memang dikondisikan untuk tenang. Sholat itu kan tempatnya udah disiapkan, kita udah berwudu, udah berniat, sudah kita mau menenangkan diri. Kalau tumak ninah itu tenang dalam arti statis. Kalau sakinah itu tenang dalam dinamis. Kadang-kadang nek padu barang nek beda iki ya wangun. Makanya ibu-ibu ada nggak di sini yang pernah padu? Sering. Tapi seingat saya sejak lahir sampai sekarang usia 55 tahun belum pernah mendengar sekalipun panjenengan do padu ini, Pak. Sejak saya lahir di Kedung Banteng sampai saya pindah di Wonosari 55 tahun belum pernah sekalipun mendengar panjenengan do padu. Karena Allah punya sifat yang namanya sattar. Allah itu menutup aib kita. Jadi kalau sakinah itu memang kadang-kadang ada perbedaan, ada konflik, ada kadang-kadang roto tegang barang Pak, roto mangkel barang, itulah rumah tangga. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi sehingga bisa sakinah. Nah, orang sakinah itu diberi modal dua Pak. Satu apa?
mawaddah, 2 rahmah. Mawaddah itu biasanya di awal pertemuan, Pak. Mawaddah itu cinta bersyarat, mahabbah bersyarat. Cinta yang bersyarat karena kamu cantik, karena kamu ganteng, karena kamu kaya, karena kamu gagah. Jadi kalau mawaddah itu, ya siap, sabar. Ini pengalaman asik. Iklannya banyak ya. Jangan kemana-mana setelah yang. Jadi kalau mawaddah itu cinta yang masih bersyarat dan masih ada egonya. Aku seneng karena kamu cantik, karena kamu gini, karena kamu gini, karena kamu ganteng. Biasanya itu di awal pertemuan. Jadi bapak seneng sama istri, memang kita tidak bisa langsung tahu sifatnya. Tapi kan yang kelihatan pertama kali kan fisik, itu namanya mawaddah. Kita perlukan di awal pertemuan dan sampai usia 40 tahun itu saya kira mawaddah masih itu. Tapi kalau 40 tahun ke atas, 50 itu mawaddah untuk angel kita, Pak. Soalnya wis bapak-bapak wis udah mulai tuwek, wis untune wis sudah, rambutnya wis meninggalkan dunia hitam gitu tuh. Yang bisa memperpanjang sakinah kita adalah rahmah. Rahmah itu cinta karena tidak bersyarat. Cinta karena batiniah. Cinta karena komitmen. Cinta karena kita beribadah pada Allah. Makanya kalau panjenengan cinta itu karena Allah, maka akan menjadi rahmah yang panjang. Makanya kan cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita itu yang bisa memperpanjang sakinah kita adalah rahmah. Sebagaimana Allah mencintai hambanya itu juga konsepnya rahmah. Bukan mawaddah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat, menghargai hambanya bukan masalah fisik, bukan masalah harta, tapi dari amalnya dan dari hatinya. Jadi kalau kita punya fisik yang baik untuk beramal, diikuti dengan hati yang baik. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita jaga agar kita itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Rahmahnya tadi adalah yang pertama, Pak, ada konsep kebersamaan. Pengajian bareng, boncengan, nek perlu cekelan nanti Bu. Saya sama istri sering lihat kalau pengajian tuh ibu-ibu sepuh niku do cekelan ya Bu. Aduh, kayak ABG ya. Tapi saya sama istri, Bu, mudah-mudahan nanti kita diberi umur panjang, iso pengajian ngono kayak. Tadi ada ibu-ibu pengajian boncengan cekelan. Nanti tak foto nih itu. Nanti yang ibu-ibu bawa nanti kalau bocah bapak gini ya Bu ya. Harus melendot gitu loh Bu, nanti saya foto. Jadi rahmah itulah yang menjadi memperpanjang sakinah kita. Yang pertama konsep kebersamaan. Setiap hari Allah sudah mengingatkan dari corong masjid, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dengan pengen sakinah, dua hal harus bersama-sama. Beribadah bersama-sama, seneng-seneng bersama-sama. Hayya 'alas shalah, ayo do salat bareng. Hayya 'alal falah, ayo do seneng-seneng bareng. Jadi Bapak, kalau tadi saya sampaikan juga di pengajian di Brongkol, kalau Bapak-bapak pengen keluarganya sakinah, kalau di luar rumah makan enak, pulang mau menceritakan pada ibu, membawa sampelnya. Jadi bapak-bapak kalau makan di luar enak, wah aku makan kono satene enak Bu. Lah nanti contohnya, waduh lahiran gowe. Jadi besok-besok bapak-bapak kalau di luar rumah makan enak, bungkus ke, bawakan untuk ibu iki lho Bu mau. Jadi tidak membuka, tidak membangun yang namanya gap. Gap itu apa? Jarak. Pengalaman kebersamaan, bapak makan enak, istri makan enak. Bapak-bapak satu ibadah bareng-bareng. Ketika bapak-bapak sedekah,
alangkah lebih baiknya istri tahu. Ada yang mengatakan tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu, terus di tangan kiri dianggap istri. Apakah istri itu tangan kiri? Ketika panjenengan korban, panjenengan dari awal berniat korban, sampaikan di keluarga, karena korban itu adalah ibadah untuk sekeluarga. Bapak ketika berniat korban, sampaikan di keluarga. Tahun ini kita berniat korban. Istri ikut mengikhlaskan, anak-anak ikut mengikhlaskan, jadi pahala sekeluarga. Makanya kalau suami sedekah, jangan delik-delik pada istri. Itu sedekah itu bukan selingkuh loh Pak, gak usah delik-delik. Jadi kan kalau sedekah, alangkah lebih baiknya istri tahu. Kadang-kadang ada yang khawatir gini, maaf ya Bu, aku pun ngomong bojoku ra entuk. Soalnya nek suami kan kebanyakan lomo, nek istri kan kebanyakan lebih lomo. Saya enggak ayo lho Bu, udah lho Bu. Jangan ini orang jawab ngomong pelit, saya enggak kok. Suami lomo, istri lebih lomo. Jadi ada yang seorang suami itu khawatir, engko nek aku sedekah, bojoku jadi ra entuk. Makanya kita kan didik bareng Pak. Istri dididik sama suami, suami juga dididik sama istri. Saling mendidik. Kalau misalnya bangun sholat malam, biasanya yang lebih duluan bangun ibu-ibu atau bapak? Ibu-ibu. Jadi ini yang pertama Pak, beribadah bareng-bareng, panjenengan haji bareng, sholat jamaah bareng, pengajian bareng, sedekah bareng Pak. Jadi kalau dalam hal kebaikan, istri diajak Pak, jangan pengen ke surga sendiri, ajak istri. Kalau jenengan pengen bantu orang, istri tahu itu lebih baik. Istri ikut mengikhlaskan, dia dapat pahalanya. Begitu juga istri, ya ini cuma istihad saya ya. Kalau ngasih uang ke ibu saya minta istri saya yang ngasihkan. Kalau ngasih uang ke mertua, saya yang ngasihkan. Ibu yakin bojomu ki ikhlas ora. Kadang-kadang kan seperti itu kan dobek-bekan ya. Bapakku jadi bapak kita. Ibumu ibuku jadi ibu kita. Rumahmu rumahku rumah kita. Uangmu uangku uang kita. Utangmu ini cara bahasa Arab Pak, nek jenengan besok umroh itu dalam bahasa Arabnya al-ori. Ngarang dewi. Jadi mari kita biasakan ibu-ibu kalau beribadah bareng-bareng. Termasuk bapak-bapak, misalnya saya ngisi pengajian, dikira yang dapat pahala saya enggak, istri saya lebih dapat pahala duluan Bu. Saya pengajian jam 6, istri saya sebelum subuh sudah masak, sudah menyiapkan, sudah semuanya. Jadi kalau saya ngisi pengajian, istri saya yang dapat pahala pertama. Nanti pulang juga istri saya tambah, karena aku kelambi bro, istri saya yang nyuci. Kalau istri saya malah cuci, kasihkan mesin cuci, yang dapat pahala adalah mesin. Nih Bu, yang pertama Pak, mari panjenengan semakin tua semangat beribadah bareng-bareng. Nggih Pak? Nek nang ini kan udah longgar semua. Ayo Bu nang masjid, diajak Ibu. Ayo Bu sedekah, ayo Bu wakaf, ayo Bu infak. Ini yang pertama. Yang kedua, hayya 'alal falah, seneng bareng-bareng. Jangan dibiasakan suami istri itu jajan dhewe karo kanca-kancane, ra tau ngajak istri, ra ngejak bojone. Ayo, adakah suami yang seperti itu? Gak ada. Bapak-bapak mangke jenengan misalnya nyoto. Biasanya kalau saya waktu kecil tuh diajak soto Pak Slamet tuh loh, sama bapak. Dulu kan masih ngadep selatan ya. Nah, jadi prinsipnya adalah ketika suami itu senang, berbagilah kepada istri. Istri senang, bagi suami. Jangan kita urip dewe. Ono kuwi mau seorang suami kok mangan nang jaba bali ming crita ora ono oleh-oleh. Jadi bungkuske dong. Nyon sewu ibu-ibu, kalau jenengan pakai kerudung baru, baju baru, sok dialem enggak sama suami? Sok dipuji enggak? Enggak. Belas. Gusti ya. Suaminya juga ada di sini. Ada. Oh, lah piye tadi, Pak? PR Bapak Ibu sekalian. PR Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ibu pakai kerudung baru, tolong dialem ya, Pak. Dipuji ya. Siap? Berarti PR-nya 2, Bu. 1 nungokke kerudungannya, 2 puji. 7? Berarti nanti pulang mampir
toko busana muslim, belikan baju kerudung baru untuk ibu, kemudian dipuji, ya Allah cantik banget bu, kamu seperti sang dewi. Ini ya bu, jadi monggo bapak sekalian, ibu-ibu juga begitu. Bapak itu kalau di kantor punya prestasi, ceritakan pada ibu, ibu-ibu itu muji, oh bapak hebat. Jangan sampai bapak itu aleman nang jobo di sosial media. Oh aku keren, aku sukses. Itu harusnya yang muji itu istrinya pak. Bapak punya prestasi di kantor, di tempat kerja, jadi pedagang, omsetnya naik, ibu itu harus muji bu. Wah bapak memang hebat, bapak pekerja keras. Anak-anak juga harus tahu, biar dia bisa menjadi orang yang bersyukur. Jadi saya sering melihat, mohon maaf, di sosial media itu ada bapak-bapak itu aleman gitu loh, jaluk di alam nong jobo. Aku gelo kelambiku anyar, gelo aku ini bareng untuk kenaikan jabatan. Itu harusnya bapak cerita ke istri pak, istri yang muji. Kalau bapak-bapak golek alam karo bojo iki normal. Ini nek golek alam di sosial media itu jadi aleman. Anak-anak sekarang mengatakan alay, betul ya, Dik? Betul enggak? Yang berikutnya, Bu, Pak, jadi kebersamaan. Pesan saya adalah programkan kebersamaan itu keluarga jangan hanya menjadi waktu sisa. Bapak-bapak programkan, oh, saya tuh punya gambaran, Pak. Bapak-bapak itu kalau sudah sepuh, mari saya tuh mak motor subuhane nang masjid kono. Sekali waktu ke subuhan ke sana. Oh, sana ada pengajian di masjid tadi yang dekat gereja, Pak. Asyakur. Sekali waktu bapak-bapak itu, Bu, sesuk pengaji subuh nang kono bareng-bareng. Kan masih kuat naik motor bareng-bareng sebelum subuh. Kan karena dingin ibu-ibu terus kecekelan. Itu kan mesra banget, Bu. Dan itu kan pacaran yang sakinah. Ada pacar yang dunia, akhiratnya seperti itu. Jadi monggo Bapak sekalian, acara-acara ibadah diagendakan Pak di rumah. Ibadah yang pakai uang agendakan. Sekarang sudah harus mengagendakan untuk kurban tahun depan. Dan istri diajak untuk merencanakan dan menjalani. Bu, aku tahun depan mau kurban. Nanti istri kan misalnya belanja turah semene. Ibu-ibu itu lebih pintar daripada bapak-bapak. Jadi kalau bapak itu kan sering uang itu kan dikasih 500 ya habis 500. Ibu-ibu dikasih 500 nanti habis 1 juta ya. Enggak, banyak bisa ngeret gitu. Jadi, oke, yang terakhir Bapak sekalian, 10 menit yang terakhir. Paling tidak kita di keluarga itu ada yang namanya 3 magical word atau 3 kata yang magic. Ini ajaran kita sebenarnya. Ada thanks, sorry, and help. Di keluarga itu kalau pengen sakinah, suburkan 3 kata kunci ini. Thanks, sorry, help. Thanks, it's mean terima kasih. Sorry, it's mean maaf. Help, it's mean ini pinter ya ini. Kamus berjalan nih. Di rumah tangga itu harus ada kata-kata terima kasih, Pak. Kemudian ada syukur. Yang kedua, maaf. Yang ketiga, tolong. Jadi yang pertama, di keluarga itu harus menyuburkan yang namanya syukur. Rasulullah bersabda, alhamdu ala nikmah amanun lizawaliha. Hadis riwayat Dailami. Memuji Allah ketika mendapatkan kenikmatan itu akan menjaga, akan mengamankan kenikmatan itu tidak akan lepas. Tadi saya menerangkan di Brongkol hamdan kasiro. Kalau kita itu harus bersyukur berkali-kali, Pak. Jadi di rumah tangga bersyukur itu jangan mahal, Pak. Istri melakukan apa? Terima kasih. Saya tanya ibu tadi, makanya ketika ibu-ibu ngaturakan daran unjukan bapak-bapak sok bilang terima kasih enggak? Enggak. Diam aja. Tapi kalau bapak-bapak pulang bawa oleh-oleh, bawa uang, istri terima kasih enggak, Pak? Oh, tidak, sama aja. Jadi di rumah tangga itu harus yang namanya syukur itu menjadi subur, Pak. Dengan menjadi abdan syakuro, hamba yang penuh dengan syukur. Maka istri mengaturkan daran, Pak, ini Pak unjukannya pun alhamdulillah, makasih ya sayang, jan ayu tenang. Panggil Bapak, betul ya Pak? Siap Pak? Dijawab bel. Modus. Oh enggak pernah.
Mungkin karena nggak pernah. Nanti bapak-bapak naik di atrium janda terus di alam domo ngayu pepujane nganti pesuwen. Jadi ini yang pertama syukur. Syukur kepada Allah itu lebih harus diingatkan, Pak. Ketika istri kurang bersyukur, suami mengingatkan, wah, dia pengen yo, Mas, alhamdulillah Bu, awake dhewe sehat, awake dhewe diberi anak juga begini, ketompo nang UI dan sebagainya, kuliah. Disyukuri loh, Pak. Apapun yang namanya syukur itu harus selalu diingatkan. Bapak ketika Ibu memberikan pelayanan, alhamdulillah terima kasih. Ibu juga begitu. Kadang-kadang saya ada yang bapak-bapak itu bela begini, saya tuh terima kasih Bapak Hasan minta batin. Saya tanya, kenapa jenengan aliran kebatinan? Kalau punya anak-anak, jauh lebih penting kita ucapkan, Pak, karena menjadi contoh. Terima kasih. Jadi yang pertama ini harus ada appreciate dalam bahasa Inggrisnya, apresiasi. Harus menghargai, syukur kepada Allah setiap saat. Bapak-bapak, ketika panjenengan nanti belanja ke ibu, mau lebaran gitu, belanja bareng-bareng beli baju, terima kasih ya. Terima kasih dulu ke Allah. Alhamdulillah. Baru terima kasih ke saya. Kemudian juga begitu, Pak. Nanti yang pertama terima kasih. Di keluarga harus sering menggunakan kata-kata terima kasih. Saya kalau diminta untuk memberi nasihat pernikahan itu selalu ngomong gini, Mas, pada manten kakung, nanti setelah jenengan masuk kamar, sebelum berbuat apapun, yang pertama adalah ucapkan syukur bahwa kamu diberi istri seperti ini. Alhamdulillah, aku punya istri seperti kamu. Jangan kemana-mana setelah ya. Saya kira tadi pesawat terbang loh Bu. Waduh, jauh pesawat. Jadi itu kalau bapak-bapak yang pengen seperti manten anyar, nanti jalan masuk kamar, alhamdulillah aku punya istri seperti kamu. Dan sebaliknya juga suami istri. Jadi itu yang bersyukur. Apapun rizki yang diberikan masuk dalam keluarga panjenengan harus disyukuri. Yang kedua adalah maaf, Pak. Kita itu manusia itu tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Makhluk khotok wan nisyan. Tepatnya lupa, salah Pak kita. Harus kita memberi maaf, Pak. Jangan di rumah tangga tiada maaf bagimu. Memberi maaf itu harus dengan keikhlasan, bukan hanya lisan juga. Jadi mari kita belajar memaafkan. Ketika istri membuat minuman kurang manis, kan Bapak nggak harus marah-marah. Kalau misalnya istri membuatkan minuman kurang manis, oh gak apa-apa sayang, asal kamu tersenyum semua akan jadi lebih manis. Yang terakhir adalah help. Di dunia rumah tangga harus penuh dengan tolong menolong, ta'awanu. Dulu waktu saya kecil itu ada pelajaran bahasa Indonesia, itu Pak, ibu masak di dapur, bapak membaca koran, adik bermain bola. Kok penak banget ya bapak yang mau koran, ibu masak ribet di dapur sendirian, macam-macam. Wah, ayo asah-asah, ubah-ubah apa nih. Jadi ibu itu dulu itu kesannya ibu itu ribet, bapak ini main enak-enak mau koran kalau dolanan manuk. Wah, itu kan gak ada salahnya kan seorang suami membantu pekerjaan istri, ya Bu? Apakah seorang suami ketika membantu pekerjaan istri dia menjadi tidak berharga, menjadi harga dirinya turun? Ya, enggak Bu, enggak kan? Makanya ibu-ibu nanti, ayo Mas, bareng-bareng nyuci. Pokoknya wis tua-tua Bu, wis putus-putus tahun dengan berdua nyuci baju berdua. Ini Bu, kan aromatis Pak, sambil dengerin ura-ura gitu, nyuci bareng. Nah, itu kan lebih bagus. Tidak ada kata-kata itu gaweanmu, itu gaweanku. Sopo sing selo, sopo sing iso. Jangan mengkotak-kotakkan iki gawean istri, ini gawean suami. Yang saya hormati, yang terakhir bahwa tadi kita berbuat baik di rumah tangga itu bukan karena membalas kebaikan orang, tapi karena kita diperintah oleh Allah. Fa ahsin kama ahsanallah ilaik.
Coba buka surat Qasas ayat 77. Kita berbuat baik itu karena Allah sudah berbuat baik ke kita. Jadi kita berbuat baik itu membalas kebaikan Allah pada kita. Termasuk ketika rumah tangga itu berinteraksi dengan tetangga. Kadang-kadang tetangga itu tidak selalu baik. Tapi kita harus berbuat baik. Lah apa teh? Lah kono ngene-ngene kok ade kon berbuat baik. Ingat Pak, surat Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallah ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain karena Allah sudah berbuat baik kepadamu. Mbah wong liya berbuat baik ke kita, mbah wong liya terima kasih, itu bukan menjadi utama. Jadi kalau kita berbuat baik karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Yang terakhir, agar jenengan menjadi keluarga yang sakinah, investasi panjang Pak. Investasi panjang yaitu anak yang soleh. Dalam sebuah proverb dikatakan, if you want happiness for a lifetime, help the next generation. Kalau kamu pengen bahagia dalam jangka waktu yang panjang, didiklah generasi yang akan datang. Bapak-bapak tadi kalau beramal soleh, anak diajak. Sodakoh, anak diajak. Diajari Pak. Anak-anak itu diajari sodakoh sebelum mereka punya penghasilan sendiri. Kalau anak-anak sudah kerja, baru disuruh sodakoh, abot. Tapi sejak kecil Pak, perilaku memberi itu sudah dibiasakan sejak kecil. Insya Allah panjenengan anak-anak akan menjadi orang yang tahu terima kasih kalau diajari seperti itu. Akan berkorban itu ternyata memang sebuah keharusan. Memberi, jadi nanti kalau anak-anak itu harus menghajikan orang tuanya, harus membantu orang tuanya, itu udah terbiasa karena kita mengajari. Ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.